Saja ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara pokok kita di seri pertama ini, yaitu pemaparan kimia kehidupan dari Ibu Dr. Ratna Parwati MPD. Namun sebelumnya mohon izin Bun, saya akan memaparkan CV-nya terlebih dahulu. Nama Ibu Ratna Parwati, kemudian lahir di Srijaya 16.03.1989. Rumahnya itu di Perumahan Rakyat nomor 77 Palembang ya Bu ya. Wah, empe dong Bu ya. Kontak yang bisa dihubungi beliau adalah 0853 6873 3060. Riwayat pendidikan dari pemateri kita kali ini, S1-nya di Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya, kemudian S2-nya Pendidikan IPA, konsentrasi pendidikan kimia di Universitas Pendidikan Indonesia. S3-nya Pendidikan IPA, konsentrasi pendidikan kimia di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman kerja 2013 sampai dengan 2014 sebagai dosen pendidikan kimia di Universitas Terbuka, kemudian di tahun 2013 juga sebagai dosen pendidikan kimia di FKIP Universitas Sriwijaya. 2018 sampai dengan sekarang beliau sebagai reviewer Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA Untirta Terindeks Sinta. Kemudian 2019 sampai dengan sekarang beliau juga sebagai reviewer Jurnal Edukimia UNP. 2020 sampai dengan sekarang dosen pendidikan kimia di FITK UIN Raden Patah. Pengalaman organisasinya, beliau sebagai bendahara di Forum Komunikasi Mahasiswa SPS UPI, kemudian juga sebagai anggota Himpas SPS UPI, dan 2014 sampai dengan sekarang sebagai anggota di Perkumpulan Pendidikan IPA Indonesia. 2016 sampai dengan sekarang sebagai anggota di Sakura Science Club based on Japan, focus on STEM issue. Pengalaman sebagai narasumber, beliau pernah di berbagai acara tentunya. Mohon izin mungkin Bun, saya tidak membacakan seluruh karena mengingat waktu takutnya tidak akan luang nantinya. Mohon izin saya hanya membacakan satu atau dua saja. Yang pertama itu workshop untuk acara pengembangan konsorsium Pusat Keunggulan STEM pada LPTK Unsri, UPI, Unja, OSU Columbus dengan materi STEM Education, dan sebagai di pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran di Forum Kelompok Pengawas Madrasah Nusantara. Materinya itu perangkat pembelajaran ala Merdeka Belajar. Itu mungkin yang kemarin ya Bun ya kegiatannya. Adapun publikasi ilmiah dari Ibu Doktor ini, yang pertama itu dalam Journal of Physics Conference Series, kemudian juga dalam chemistry-nya ada Bulgarian Journal of Science Education, dan jurnal nasional di Journal of Science Education and Practice. Dengan judul Potret Literasi Lingkungan Mahasiswa Calon Guru Kimia di Universitas Sriwijaya. Dan karya buku beliau juga ada beberapa ini, mungkin akan saya sebutkan juga. Yang pertama di tahun 2014, capture-nya itu
ketika ini dan itu belum tersedia, bagaimana K13 untuk kimia? Ini termuat dalam buku Ekspedisi Kurikulum 2013 Bandung, itu penerbitnya Alfa Beta ya Bun ya. Kemudian di tahun 2021 itu karyanya bagaimana sih sensasi kuliah di jalur by research-nya UPI, termuat juga dalam buku kuliah doktor Siapa Takut. Kemudian ada lagi di karya bukunya Best Practice Mata Kuliah Kewirausahaan Bengkalis, dan yang terakhir STEM Education Mendukung Merdeka Belajar. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Dokter untuk memaparkan materinya. Mohon izin saya mengingatkan penyampaian materi mungkin hanya sampai di jam 15 saja Bunda, karena nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dari peserta. Dan untuk peserta, saya mengingatkan juga jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat, atau kalau tidak menulis di kolom chat, misalnya boleh juga dengan raise hand. Nanti kami akan membukakan mic untuk Bapak dan Ibu ketika akan bertanya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Ibu Dr. Ratna, saya persilahkan. Terima kasih Bunda Den. Ya sebelumnya mohon maaf ya karena sulit banget untuk tembus ke room ini. Banyak sekali yang masuk. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bisa belajar meningkatkan skill secara virtual melalui webinar yang diselenggarakan oleh Panitia MGMP Biologi Berbagi. Yang terhormat Bapak Kasubdit GTKMA, mungkin beliau masih ada di room ini, Bapak M. Sidik Sisvianto, SAGM PDI. Bapak Kasubdit GTKMTS, Bapak Dr. Aino Rofik, PDI. Dan Ketua Panitia, yaitu Pak Lukman, Bu dan Dokter, tim Bu Panitia Dokter, acara webinar MGMP. Ya, mohon maaf suaranya mungkin kurang besar Bu Dokter. oh gitu Pak Hendra ya, baiklah. Udah segini udah? Sepertinya Pak masih Hendra? Bu. Masih gitu? Gimana? Kalau di kami jelas sih, jelas Bu kalau di kami. Beda-beda Oh sinyal. jelas. Oh gitu. Iya, tadi ada Alhamdulillah. beberapa chat yang ingin menanyakan suara sepertinya. Ya silakan Ibu Suara ya? dilanjutkan. Oke, baiklah Pak Hendra. Baiklah, tadi seperti yang diperkenalkan oleh Bu Nenden, saya itu orang kimia. Jadi saya di sini sangat senang sekali diberi kesempatan, diundang untuk mengisi acara di forum biologi. Ya, mungkin juga teman-teman di biologi di sini sudah biasa gitu ya mempelajari tentang kimia kehidupan dari sisi biologi. Teman-teman dari biologi juga mungkin sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini di S1, itu di biologi dasar, dan juga mungkin ada di mata pelajaran biologi SMA MA ya. Nah, di webinar kali ini saya akan menyajikan informasi berkaitan dengan kimia kehidupan ini dipandang dari sisi kimianya. Mudah-mudahan menambah wawasan Bapak Ibu ya. Monggo Pak di slide berikutnya. Nah, jadi di sini ini ada satu flyer ya, flyer iklan itu melintas di media sosial saya. Karena saya orang kimia, jadi saya tuh ngeh gitu ya. Kok ada yang agak sedikit aneh nih di sini di iklan ini. Mungkin juga di media sosial teman-teman di sini ada iklan-iklan semacam ini yang pernah Bapak Ibu baca. Jadi ini hanya salah satu contoh. Masih banyak
iklan-iklan lain yang modelnya tuh bau-baunya seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan ya, player ini, iklan ini. Coba saya minta komentar nih dari salah satu teman di sini, teman peserta. Bisa nggak ya Pak Hendra? Bisa Bu. Mungkin agak Iya, mangga kalau begitu. Iya, iya. saya mau mendengar bagaimana tanggapan teman-teman peserta nih terhadap flyer yang seperti ini. Apakah B aja, udah aja lewat, atau ada kritikan? Boleh saya komen, Bu? Ayo, mangga Pak. Eh, Ya, terima kasih, Bu. Betul, saya sering melihat iklan seperti ini ya. Bahkan bukan hanya iklan, termasuk obat pun, obat-obat kimia gitu, soal gitu ya kalimatnya. Jadi kesannya kalau mendengar kata kimia itu sesuatu yang negatif gitu. Jadi kesannya kalau mendengar kata kimia itu sesuatu yang membahayakan tubuh kita, baik makanan maupun obat. Kira-kira itu yang terbayang oleh kami dari flare ini, Bu. Hatur nuhun. Saya dengan Pak Didin, Bu. Ya, terima kasih Pak Didin. Baiklah ya. Jadi iya betul sekali Pak Didin mewakili opini saya juga. Jadi betul. Jadi kimia itu seolah-olah jelek banget gitu ya, buruk, nggak boleh dimakan, beracun, nggak apa ya. Pokoknya harus anti lah dengan kimia. Jadi di situ dituliskan bahwa di flyer itu makanan sehat tanpa MSG dan tanpa bahan kimia. Nah, itu tuh. Jadi kimia itu difitnah itu ya oleh orang. Padahal kan ya semuanya kalau kita tahu semuanya itu ya kimia itu. Semuanya dari kita itu kimia, makanan itu kimia, obat-obatan juga itu kimia. Semuanya itu ya kimia. Ya, juga ini yang bikin iklan ataupun yang punya punya dagangan ini ya, ini bukan orang IPA nih, bukan orang kimia, apalagi bukan orang biologi ya. Jadi bisa jadi ini orang IPS nih, orang sosial. Kalau melihat kejadian ini sepertinya ini seperti alarm ataupun sinyal bahwa pelajaran tentang kimia kehidupan ini harus diberikan untuk orang-orang sosial juga ya. Jadi agar tidak terjadi miskonsepsi kalau bahan kimia itu yang nggak sejahat itu, bahan kimia itu ya nggak ada yang salah kalau tepat penggunaannya gitu ya. Baiklah, mungkin flyer ini Pak Hendra dilanjutin. Nah, jadi pada webinar kali ini saya akan membagikan informasi terkait sejarah singkat ilmu kimia, unsur dan senyawa, cabang ilmu kimia, salah satunya biokimia, dan zat kimia penyusun makhluk hidup. Mangga Pak, dilanjut. Pak Hendra. Nah, jadi ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang artinya perubahan materi. Ilmuwan pertamanya itu Jabir bin Hayyan. Beliau hidup antara tahun 721 sampai 815 Masehi. Setelah masa peninggalan beliau, barulah ilmu kimia ini berkembang. Jadi, semasa hidupnya, beliau ini punya laboratorium yang bisa dikatakan modern di zamannya. Jadi itu kenapa beliau dijuluki juga dengan Bapak Laboratorium. Beliau sudah menemukan metode destilasi dan kristalisasi. Metode ini digunakan untuk penggunaan zat. Nah, mulai dari sinilah maka dapat dikategorikan unsur-unsur atau ditemukannya unsur-unsur kimia. Zaman dulu itu ya publikasi sangat minim. Jadi susah untuk ilmu kimia itu berkembang dengan cepat. Beda sama keadaan sekarang ya. Kita bisa bikin cireng yang garing, kenyal, bikin sedikit, udah cantik, kita upload, udah jadi viral. Cepat kalau sekarang mau publikasi ya, bisa lewat TikTok, lewat IG, lewat ya media sosial lainnya ya, Facebook dan sebagainya. Nah, jadi setelah sepeninggalan beliau di tahun 815 Masehi, ada sejumlah orang yang masuk ke laboratorium beliau. Di
Di sana baru diketahui adanya destilasi, adanya metode-metode yang Jabir bin Hayyan temukan, yaitu destilasi dan kristallisasi. Nah, oleh ilmuwan selanjutnya itu dikembangkan terus-menerus hingga akhirnya pada saat ini kita ketahui ada banyak sekali unsur yang ada di alam semesta ini, yaitu ada 118 unsur. Ini ya belum semuanya belum semuanya teridentifikasi, masih ada pasti. Masih ada unsur lain yang belum diketahui. Nah, untuk sekarang itu diketahuinya ada 118 unsur yang telah tertata rapi di tabel periodik unsur yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya dari tiap-tiap unsur. Seperti ini. Pak Hendra, lanjut. Unsur-unsur yang ada di alam semesta ini itu terus-menerus melakukan reaksi, dan sejatinya kita akan kesulitan menemukan unsur ini dalam bentuk dia sendirian. Jadi unsur itu adalah zat yang tidak bisa dibagi lagi atau dipecah menjadi zat lain secara kimia ya. Misalnya itu ya yang semua ada di tabel periodik itu adalah unsur seperti hidrogen, natrium, oksigen, dan seterusnya. Itu adalah unsur. Yaitu kalau di alam semesta ini kita bakal sulit menemukan unsur dalam keadaan murni. Jadi dia pasti dalam keadaan senyawanya. Jadi nempel tuh sama unsur yang lain. Kalau senyawa itu diartikan sebagai gabungan dua zat, dua unsur atau lebih. Jadi misalnya gabungan antara H dan O membentuk H2O, air ya. Atau Na dan Cl. Jadi garam dapur atau gas hidrogen dan gas oksigen yang kita hirup di sekeliling kita ya, itu banyak sedia oksigen. Mangga Pak, dilanjut. Nah, unsur dan senyawa kimia ini sangat unik. Setiap unsur itu memiliki karakteristiknya sendiri, kekhasan sendiri, memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Ketika unsur berdiri sendiri, iya dia memiliki jati dirinya dengan karakteristiknya sendiri. Namun, setelah dia bereaksi dengan unsur lain, dia membentuk senyawa dengan karakter yang beda lagi. Nih, contohnya seperti ini ya, H2O. Jadi, H itu, hidrogen itu sejatinya di alam semesta ini dalam bentuk gas, H2. Kemudian O juga O2. Mereka bereaksi membentuk H2O yang bentuknya cair. Jadi gas ketemu gas bisa jadi cair. Itu ya, unik sekali jadi unsur-unsur kimia itu. Alhamdulillah kita harus bersyukur, ternyata ya faktanya si air ini itu ya tersedianya dalam bentuk cairan, bukan dalam bentuk gas-gas H2 dan O2 kemudian kita reaksikan baru kita mendapatkan air. Wah, ini beneran kita akan kesulitan ya, karena air ini adalah sumber kehidupan. Kita membutuhkan air ini dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Kalau kita harus mereaksikan antara H2 dan O2, wah, ini air bakalan beneran mahal. Entah mungkin ya bakal lebih berarti daripada emas ya, daripada logam-logam mulia. Karena untuk mereaksikan antara H2 dan O2 ini butuh kondisi yang sangat khas. Jadi pada tekanan yang sangat tinggi dan pada suhu yang sangat tinggi baru mereka bisa bereaksi membentuk senyawa H2O dalam bentuk cair. Kita itu disediakan oleh Allah itu langsung H2O-nya ya. Jadi ya itulah keunikan dari unsur-unsur kimia dan senyawanya. Jika H2O ini digunakan di laboratorium kimia ataupun laboratorium biologi ya, mungkin menggunakan H2O juga sebagai pelarut atau zat untuk mengencerkan zat lainnya, kita harus menggunakan H2O yang benar-benar murni, yang cairan itu hanya mengandung H dan O. Nah, sedangkan di alam ini, air yang ada di sungai, di sumur, di laut,
apalagi laut asin ya, itu bukan H2O murni, jadi itu sudah ada senyawa lain ya. Kalau kita di laboratorium itu melakukan proses lanjutan proses pemurnian air ini agar didapat benar-benar H2O yang kita sebut sebagai air suling. Tujuannya adalah agar kita mereaksikan H2O ini dengan zat lain, misalnya NaCl yang bentuknya padat, maka kita akan mendapatkan larutan NaCl ya, itu tidak terjadi reaksi yang di luar kendali kita atau tidak sesuai dengan teori. Kalau berdasarkan teori kan kalau kita melarutkan NaCl dengan H2O ya, kita akan mendapatkan larutan NaCl. Nah, kalau misalnya ada senyawa lain gitu ya, ya akan terjadi senyawa yang baru lagi, bukan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau di cangkir ini, di gambar ini, kita asumsikan bahwa zat yang terkandung di dalamnya adalah H2O. Jadi saat H dan O bereaksi, keduanya membentuk senyawa H2O yang berwujud cair ya. Kita tahu bahwa sesuai dengan tabel periodik unsur, H itu adalah unsur yang bergas. Itu juga dengan O. Namun, ketika keduanya itu direaksikan, unsur tersebut berubah menjadi senyawa dengan bentuk yang berbeda, dengan bentuk cair. Nah, begitu juga dengan fungsinya dan manfaatnya ikut berubah. Kalau H2 dan O2 itu biasanya kita pakai untuk reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau dia sudah berubah menjadi H2O, bisa digunakan sebagai pelarut atau mungkin air minum langsung ya, seperti itu. Oke Pak Hendra, mangga dilanjut. Bu, Ya. iya, volumenya bisa ditingkatkan lagi. Mohon maaf karena ini ada beberapa chat, sepertinya suaranya lembut sekali katanya begitu. Baiklah. Iya. Silahkan dilanjut Bunda. Siap. Pak Hendra. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Bun, gimana nih suaranya? Udah kenceng belum? Ini udah pakai apa ya? Suara atas apa suara perut nih? Nah, baiklah. Ke contoh yang lain lagi ya. Jadi saya akan memperlihatkan ini keunikan dari senyawa dan unsur kimia. Misalnya ini NaCl atau yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu garam dapur. Kita harus bersyukur NaCl atau garam ini sangat berlimpah di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia ini 70% wilayahnya tertutup oleh air. Dan 97%-nya itu adalah air laut asin. Nah, rasa asinnya ini datang dari garam. Jadi, ada sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai itu memanfaatkan keadaan alamnya dengan menjadi petani garam. Secara tradisional, petani garam itu mengalirkan air laut asin itu ke dalam sebuah petak yang besar ya, untuk menampung air laut yang asin tadi. Nah, dari petak ini kemudian air asin itu ya dijemur di bawah terik matahari agar air-airnya menguap dan sebagian juga mungkin terserap ya di bawah di lahan yang sudah disediakan. Lalu kemudian tinggallah kristal-kristal garam lahan tersebut. Nah, kristal inilah yang kemudian dipanen, dikumpulkan, yang kemudian dikemas dan dijual di pasaran. Ada juga mungkin sebagian yang kembali diproses untuk ditambahkan iodium. Jadi ada garam beriodium ya. NaCl ini kalau kita pisahkan menjadi unsur-unsurnya, dia terdiri dari natrium dan klorida. Senyawa NaCl, kita lihat ya garam itu bentuknya padat. Unsur Na itu juga padat. Nah, kalau unsur Cl itu berbentuk gas. Dua unsur ini kalau dia secara terpisah ya, Na dan Cl, ini tidak bisa dikonsumsi langsung.
dua unsur ini itu bersifat racun ya, nggak boleh kita makan, sangat berbahaya. Namun setelah Na dan Cl itu bereaksi membentuk senyawa NaCl, sifat racunnya hilang dan memberikan manfaat bagi manusia karena bisa diserap oleh tubuh sebagai unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Na itu termasuk makromolekul ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi luar biasa sekali unsur dan senyawa yang ada di alam ini. Nah, kita lanjut lagi. Ayo Pak Hendra, mangga dilanjut. Jadi ini nih, kita lihat di tabel periodik Na, natrium, dan kalium itu ada di satu golongan yang sama, di golongan 1A. Kalau dia satu golongan itu berarti punya karakteristik yang mirip ya. Jadi mereka berdua ini, Na dan K ini sama-sama berbentuk padat. Lantas coba kita reaksikan dengan Cl yang berbentuk gas. Keduanya, Na dan K, jika direaksikan dengan Cl itu sama-sama menghasilkan senyawa yang padat ya. Jadi ada senyawa NaCl dan ada senyawa KCl. Kalau NaCl tadi sudah dibahas, itu adalah garam yang bisa kita gunakan sebagai bumbu masak. Sedangkan KCl itu digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jadi dia sebagai pupuk anorganik. Nah ya, jadi apa ya? Mereka itu punya kesamaan sifat, mereka satu golongan, tapi ketika direaksikan dengan senyawa yang sama, mereka memberikan manfaat yang berbeda. Mereka punya peranan yang beda. Mereka bereaksi dengan senyawa unsur lain membentuk satu senyawa baru. Itu ya, luar biasa sekali. Jadi ada satu yang boleh dimakan dan satunya lagi itu yang nggak boleh dimakan. Masa iya kita makan pupuk ya? Kita kan bukan tanaman. Jadi itu. Ketika senyawa ini bereaksi, dia sudah berubah bentuk, berubah wujud, beda fungsi, dan beda lagi manfaatnya. Unsur-unsur di alam ini terus-menerus mengalami reaksi. Mereka bereaksi tanpa henti. Jadi sepanjang hidup ini, selama bumi ini terus berputar, ini unsur dan senyawa terus bereaksi. Jadi para ilmuwan kimia pun itu terus mengamati perkembangan yang ada di unsur-unsur dan senyawa-senyawa kimia. Nggak berhenti juga melakukan penelitian-penelitian ya. Sehingga pada akhirnya ilmu kimia ini dibagilah menjadi 5 cabang utama. Ayo Pak Hendra, kita lanjut ke cabang ilmu kimia. Yang pertama itu ada kimia fisika. Nah, cabang ilmu ini adalah gabungan antara kimia dan fisika. Cabang ilmu ini mempelajari tentang suatu zat dalam skala makroskopik, atomik, subatomik pada suatu sistem kimia dengan hukum-hukum dan konsep fisika yang berlaku. Jadi irisannya antara kimia dan fisika, gabungan, bukan irisan. Lanjut, Pak. Ada lagi kimia analitik. Nah, di kimia analitik ini kita mempelajari tentang cara memisahkan, identifikasi zat, senyawa, suatu benda, suatu bahan, serta menentukan jumlah. Nah, karena berdasarkan menentukan bahan dan jumlahnya ini, akhirnya ilmu kimia sendiri itu dibagi menjadi 2 sub kimia analitik, kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, Pak. Ada lagi kimia organik. Kimia organik ini yang mempelajari tentang sintesis dan sifat-sifat senyawa organik. Lalu ada kimia anorganik. Ini mempelajari tentang sintesis dan sifat-sifat senyawa anorganik seperti garam, mineral, logam, serta senyawa-senyawa organometalik. Gabungan antara dua cabang ilmu ini, dia akan membentuk ranting ilmu baru, yaitu kimia lingkungan. Jadi kimia lingkungan itu membutuhkan
ilmu-ilmu dari kimia organik dan kimia anorganik. Lanjut, Pak. Yang terakhir, biokimia. Nah, biokimia ini adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan menganalisa senyawa-senyawa yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Ini adalah irisan antara biologi dan kimia. Jadi itu kenapa kimia kehidupan pun itu ya nggak, dia juga bahas biologi, dia juga bahas tentang kimia. Jadi gabungan ya, gabungan antara ilmu biologi dan ilmu kimia. Kita lanjut. Di dalam tubuh kita ini terdapat banyak sekali zat kimia. Dan zat-zat tersebut terus bereaksi tanpa henti. Terus menjalani fungsinya masing-masing selama kita hidup. Tidak hanya kita, benda-benda lain dan makhluk-makhluk lain pun itu tersusun atas zat kimia. Kalau secara harfiah, makhluk itu diartikan sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu ya, termasuk manusia, langit, tanah, air, tanaman, batu-batuan, hewan, gunung, ya semuanya adalah ciptaan ya. Dan jika dilihat dari sisi kimia, ciptaan Allah ini tuh memiliki susunan utama sama tuh, jadi kita itu ya satu sama lain sama. Lanjut, Pak. Misalkan ya kita bedah nih manusia, maksudnya kita pelajari nih tentang zat kimia penyusun tubuh manusia, tubuh kita ya. Komponen utamanya yaitu bisa dilihat ya di gambar yang paling banyak itu adalah O, oksigen, kemudian ada karbon, ada hidrogen dan nitrogen. Total keempat unsur ini itu mencapai 96%. Jadi banyak banget ya. Unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak ini disebut sebagai unsur makro. Ada juga unsur makro lainnya ya, misalnya itu ada kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klorin, dan magnesium. Jadi unsur-unsur ini berfungsi untuk membentuk struktur sel dan jaringan, keseimbangan cairan, dan elektrolit. Kalau C itu kita dapat dari karbohidrat ya. Pokoknya kalau pemenuhan unsur tubuh manusia itu ya pasti dari makan, minuman. Kalau C itu banyak kita peroleh dari karbohidrat. Kalau H dan O itu dari air. Kalau N itu dari protein hewani dan nabati ya. Kalau natrium bisa dari garam ataupun MSG. Jadi jangan anti sama MSG. MSG juga ada natriumnya ya, cuman harus diingat ini nggak terlalu banyak ya, kita perlukan sedikit saja. Nah, unsur lainnya yang ada di dalam tubuh kita itu unsur mikro. Unsur mikro ini adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Itu ada boron, kromium, kobalt, tembaga, ada fluor, iodin, ada besi, manganese, ada selenium, ada silikon, ada tin, vanadium, dan zinc. Di alam ini unsur-unsur mikro, ini unsur mikro ya yang tadi barusan disebutkan, itu adalah unsur-unsur yang tergolong pada golongan logam. Logam itu ya logam yang merupakan bahan kimia beracun dan berbahaya. Tapi anehnya ya, dalam tubuh kita itu diperlukan gitu. Tapi ya dalam jumlah yang kalau nggak ada unsur mikro ini kurang jumlahnya, maka keseimbangan tubuh kita akan terganggu. Kalau dia kebanyakan ya berbahaya karena itu masuk logam yang berbahaya ya. Kalau di total unsur makro dan mikro di dalam tubuh kita ini ada 25 unsur.
unsur-unsur ini diperlukan dalam jumlah tertentu. Jadi ya jangan berlebihan tapi juga jangan kekurangan. Kalau kurang ya ada efeknya ke tubuh kita. Nah, yuk Pak, coba dilanjut. Ini kalau misal kita kekurangan unsur makro dan mikro. Akibatnya ya keseimbangan tubuh kita akan terganggu. Jadi kayak ada yang konslet gitu. Kalau kita kekurangan karbon, kita akan merasa lemas, tidak bertenaga. Jadi kayak kita yang belum makan gitu ya, kita akan kelihatan lesu, lemas, gak semangat gitu. Nah, kalau kekurangan H, hidrogen dan oksigen, kita akan menjadi pusing. Jadi ada yang salah tuh di dalam tubuh kita ya. Kalau kita kekurangan nitrogen, pertumbuhan kita akan terhambat. Bisa jadi ukuran kita ya nggak sesuai umur gitu ya. Tapi ya karena kita udah gede ya nggak lagi ya nggak tumbuh lagi ya. Kalau kalsium, kekurangan kalsium ini bisa merusak tulang-tulang ya. Kemudian kalau kita kekurangan kalium, maka akan mengalami kelumpuhan. Kurang iodin akan menjadi gondok. Ya ini suatu solusi mungkin ya dari peneliti zaman dulu mengintegrasikan atau memasukkan iodin ini ke dalam garam ya. Jadi garam beriodin itu sudah cukup untuk mencegah gondok. Jadi sudah jumlah iodin yang di dalam garam itu sudah cukup untuk mencegah terjadinya kekurangan iodin di dalam tubuh kita. Kemudian ada Fe, zat besi. Kalau kekurangan ya kita bakal menjadi lemah, kelihatan pucat ya, dan seterusnya. Jadi unsur makro dan mikro di dalam tubuh itu dia bisa hilang karena aktivitas kita. Ya, misalnya olahraga atau kita buang melalui urin dan feses ya. Jadi untuk menggantinya unsur yang hilang tersebut kita melakukan makan ya. Artinya konsumsi makanan yang sehat dan minum-minuman ya. Bisa dari sayuran, buah-buahan, ikan laut itu kaya akan protein, bisa juga tambahan dari multivitamin. Jadi perlu diingat bahwa unsur makro adalah unsur yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak dan sebaliknya unsur mikro adalah unsur yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau untuk C itu kita bisa dapat dari karbohidrat ya, jadi jangan sungkan untuk banyak makan nasi karena memang C itu adalah kebutuhan makro ya. Berlebihan juga tapi ya cukupnya. Kemudian H dan O itu bisa dari air, nitrogen itu bisa dari protein, bisa dari telur ya, telur juga kayak protein, kacang-kacangan, tahu, tempe itu juga. Kemudian kalsium itu bisa dari susu, kalium itu bisa dari pisang, iodin itu dari garam yang beriodium, dan Fe itu dari sayuran hijau nih. Kalau kita makan sepiring nasi ini ditambah lagi dengan susu dan pisang, waduh wareg. Udah nggak bisa bangun lagi kayaknya. Nah, jadi itu ya, kalaupun misal kita mau diet, itu juga harus mempertimbangkan kelengkapan unsur-unsur yang ada di tubuh kita. Tadi kan ada unsur makro dan mikro. Kalaupun kita mau diet dan nggak mau makan nasi gitu ya, mau makan sayur aja atau buah aja, ini bahaya karena sayur dan buah itu tidak mencukupi untuk unsur makro dan mikro yang dibutuhkan. Ini berbahaya untuk jantung. Lalu MSG itu juga ya jangan khawatir gitu ya. Asal jangan berlebihan pokoknya mah. Itu adalah zat penguat rasa. Jadi kita hanya memerlukan dalam jumlah sedikit. Sama halnya seperti garam dan iodin. MSG itu kan monosodium glutamat. Jadi ada Na-nya juga dan ada asam amino non esensial ya. Situ. Apa-apa. Misalkan jangan nggak berlebihan. Nah, jadi dengan tahu komposisi zat kimia penyusun tubuh, kita bisa dapat dengan bijak memilih konsumsi makanan dan minuman untuk tubuh kita.
Nah, ini kayaknya videonya mah nggak bisa diputer ya. Lucu ini. Jadi ini adalah contoh hewan ya. Kalau hewan itu dia kekurangan unsur makro dan mikro itu mirip kayak manusia juga. Karena ya unsur penyusun yang ada di hewan itu juga mirip sama kayak manusia. Jadi kalau dia kekurangan salah satu unsur, unsur makro ataupun mikro atau bahkan lebih dari satu unsur, akan mengakibatkan hal yang sama kayak di manusia. Misalnya kekurangan berbagai macam unsur ya, ya kurang C-nya, kurang N-nya, maka bisa jadi pertumbuhannya terhambat atau tidak sesuai dengan umurnya, dan seterusnya. Nah, jadi kayaknya sih nggak bisa diklik deh. Pak Hendra, coba klik yang warna hitam yang agak ada tanda panah di bawah tulisan pada hewan. Bisa nggak? Nggak muncul ya? Ya, kayaknya nggak muncul ya. Oh, nggak muncul. Oke. Jadi ini tuh yang tadi ya Pak Hendra balik lagi ya. Jadi itu pertumbuhan pada hewan ya, dia mirip sama kita manusia. Jadi di situ ada dua kucing, dia itu bersaudara sebenarnya itu. Jadi lahirnya bareng. Cuman satu kucing itu dipelihara oleh manusia, satunya lagi itu dibiarin aja tuh. Dia tinggal di alam bebas. Jadi dia tinggal di satu kotak yang ada di taman. Ini tuh diambil dari film kartun anak-anak. Cuman muatan pengetahuannya itu real. Jadi kartun ini kartun Jepang ya. Jadi film ini tuh dia nggak asal gitu bikin kartun asal hiburan, enggak. Jadi di sana tuh ada muatannya, muatan pengetahuannya. Jadi si kucing putih itu lihat ya dia kakinya apa tangannya itu gendut dibandingin lebih gede tuh dibandingin sama kucing yang ada belang hitamnya. Dan si hitamnya juga bilang bahwa adiknya itu tumbuh lebih besar daripada dia. Jadi si kucing putih itu dipelihara oleh manusia, dikasih makanan yang banyak, dikasih minuman ya banyak gitu ya, dikasih susu juga. Sedangkan yang hitam ini yang apa ada belang hitamnya, itu dia harus mencari sendiri makanannya, harus berkompetisi dengan kucing-kucing yang lebih gede. Dia juga bisa jadi mencari makanan di tempat sampah gitu ya. Dan minuman pun untuk minum air aja dia harus berjuang juga. Kalau susu dia sangat sedikit dapat susu. Jadi ya itu ya saya nontonnya film kartun. Nah, jadi dari dari gambar ini tuh ya mau ditunjukkan bahwa pertumbuhan dua kucing ini tuh berbeda. Karena apa? Karena dari apa yang dia konsumsi. Kalau dia mengkonsumsi makanan yang cukup, unsur-unsur di dalam tubuhnya itu ya tercukupi, dia bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Contohnya yang kucing putih itu ya. Dan kalau kita kekurangan unsur, maka unsur dalam tubuh ya maka pertumbuhan kita bisa jadi akan tidak sesuai dengan usianya seperti itu. Lanjut Pak Hendra ke contoh Tuhan. Nah, untuk tumbuhan pun sama, karena unsur makro dan mikronya pun itu mirip ya. Jadi kalau tumbuhan kekurangan nitrogen, itu bisa kita lihat eh, tanaman jagung, dia daunnya menjadi kuning karena kekurangan nitrogen. Hal nitrogen ini tersedia bebas ya di alam, cuman itu nggak bisa langsung diproses sama tumbuhan, butuh bantuan. Jadi bisa kita kasih pupuk ya, pupuk NPK misalnya atau pupuk lainnya yang mengandung nitrogen. Kalau yang di bawahnya lagi ada tanaman yang kerdil layu, itu kekurangan fosfor, kalsium, dan boron. Dia itu tumbuhan, hewan, dan kita itu ya harus dipenuhi unsur-unsurnya ya, agar kita bisa tumbuh sesuai usianya. Tapi kita nggak tumbuh lagi kalau udah sebatas ini. Oke Pak Hendra, kita lanjut.
tahu bahwa tadi ya ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta ada unsur makro lainnya dan mikro lainnya, adalah penyusun tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang coba kita lihat, ini nih benda-benda yang ada di foto ini, di sekitar kita ya. Jadi ini saya ambil foto di perpustakaan. Di perpustakaan ini ada buku, ada rak buku, ada kursi, meja, dan karpet, dan lain-lain yang mungkin yang. Jadi buku, rak buku, dan meja ini unsur atau komposisi utamanya itu adalah karbon. Kalau kursi ini kelihatannya terbuat dari besi, jadi komponen utamanya itu adalah Fe ya, besi ya. Kalau karpet biasanya itu terbuat dari polivinil klorida, C2H3Cl. Kumpulan-kumpulan dari vinil klorida ya. Nah, kalau kita lihat di sini benda-benda ini itu terdiri dari ada yang satu unsur, ada yang dua unsur, ada yang tiga unsur. Ya berbeda sama kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang setidaknya unsur yang ada di dalam tubuh kita ini ada 25 unsur. Nah, itulah kenapa benda-benda ini yang ada di perpustakaan ini ya tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mereka ya seperti itu aja. Dari pertama kali dibuat sampai kapan ya begitu aja. Kecuali jadi reok, rusak, makan rayap, dan lapuk ya. Berbeda kalau sama manusia, hewan, dan tumbuhan, kita mengalami proses tumbuh dan berkembang. Dari yang tadinya kecil, terus kita tumbuh jadi besar, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada dan kembali lagi tidak ada. Jadi itu ada siklus kehidupannya. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita dikatakan sebagai makhluk hidup dan benda-benda tadi itu makhluk tak hidup. Nah, ini nih. Jadi unsur-unsur yang tadi disebutkan, unsur makro dan mikro itu di dalam tubuh. Dia terus menjalankan fungsi masing-masing. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Dan unsur-unsur kimia yang tadi kita bahas itu mereka nggak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri ya. Jadi unsur-unsur itu tergabung dalam bentuk molekul-molekul dalam tubuh makhluk hidup. Dan hebatnya lagi nih, molekul-molekul ini itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga tiap molekul bisa dengan mudah mengenali dan merespon satu sama lain. Di contohnya ini nih, ada karbohidrat dan lemak atau lipid ya. Kalau karbohidrat ini, molekul ini terdiri dari unsur C, H, dan O. Salah satu fungsinya yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Di dalam tubuh, karbohidrat ini dapat berupa disakarida atau polisakarida. Masing-masing memiliki fungsi yang spesifik, berbeda-beda dan terletak di bagian tubuh yang berbeda-beda pula. Kalau lemak atau lipid ini terdiri dari unsur C, H, O, dan ada N dan P ya. Jadi fungsi dari lemak atau lipid ini adalah penyuplai energi untuk otot, pelindung sel, dan lain-lain. Lanjut Pak Hendra. Ada pula molekul protein dan asam nukleat. Jadi kalau protein ini terdiri dari unsur C, H, O, dan N. Fungsinya ini untuk pembentukan dan pertumbuhan hidup ya. Enzim juga termasuk dalam bagian protein. Jadi enzim ini memiliki peran yang penting di dalam tubuh kita ya. Kemudian molekul asam nukleat. Kalau asam nukleat ini ada unsur C, H, O, dan N. Ya, yang salah satu fungsinya adalah sebagai materi genetik atau juga pembawa sifat induk ya. Nah, secara rinci molekul-molekul penyusun tubuh ini akan dibahas pada webinar di seri berikutnya. Jadi teman-teman ikuti terus webinar biologi berbagi agar nyambung ilmunya ya. Jadi hatam tuh
satu kesatuan dari ilmu biologinya. Jadi ini demikian dari saya. Sebagai ringkasan bahwa di alam itu unsur yang berlimpah, ada 118 unsur yang telah ditemukan dan disusun berdasarkan karakternya di tabel periodik unsur. 25 unsur diantaranya ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ia mengalami reaksi yang terus-menerus dan memiliki fungsi yang khas dalam bentuk molekul-molekul seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Bapak Ibu bisa nambah wawasannya, dan pesan saya adalah tolong tingkatkan literasi siswa kita supaya mereka gak anti terhadap kimia ya. Jadi jangan bilang kalau kimia itu berbahaya. Kimia ya memang ada bahan yang berbahaya, tapi ya tolong agak diperpanjang gitu ya. Bahan kimia yang berbahaya. Nah, itu baru benar. Jadi jangan dipotong gitu ya. Jangan anti terhadap kimia. Kimia itu aman, asalkan tahu fungsi dan manfaatnya. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kali mungkin saya akan bacakan dulu yang dari chat ya. Yang pertama ada dari Ibu Ella Julaiha, Bu. Halo Bu Dr. Ratna. Iya. Bu Ella bertanya, apa sebetulnya batasan dari organik dan anorganik itu? Sepertinya langsung dijawab saja ya Bun ya, biar enak. Jadi senyawa organik itu adalah senyawa yang mudah diurai. Jadi senyawa alam. Jadi ada lagi turunannya dari kimia organik, itu adalah kimia bahan alam, kimia makanan. Nah, jadi yang mudah terurai oleh organisme itu adalah bahas tentang senyawa atau unsur-unsur dari logam, organometalik. Nah, itu jadi senyawa-senyawa yang tidak terurai oleh organisme. Ya, misal kayak besi itu termasuk ke dalam analisis di kimia anorganik gitu. Jadi batasannya adalah kalau cirinya itu kalau kita bisa patok adalah dia bisa nggak terurai oleh organisme. Kalau dia bisa terurai, artinya dia masuk ke organik. Kalau dia nggak bisa, itu masuk ke anorganik. Itu aja sih cirinya. Ya. Mudah-mudahan Ibu Ella Julaiha puas ya, Bunda ya. Baik, Bunda Umi, bisa tolong dibukakan itu yang dari SMA 1 Sri Rejeki, Bun. Sudah. Oke. Silakan Ibu Sri Rejeki bisa langsung bertanya pada pemateri kita. Halo Bu Sri. Oke. Bu Sri. Kalau begitu mungkin saya bacakan saja ya, karena tidak ada suaranya mungkin Bu Sri Rejeki. Ya, pertanyaannya ini Bu dari Sukardi. Ya. Oke, berarti nanti yang Bu Sri Rejeki kita cancel dulu sebentar. Oke, Pak Sukardi. Ya. Boleh dibuka itu. Mic-nya? Ya. Oke, Bapak sudah dibuka, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Soekardi dari SMP Negeri 1 Lembang. Izin bertanya ke narasumber. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup tersusun atas unsur-unsur yang makro dan mikro yang tadi Ibu narasumber sudah paparkan, ada 25 penyusunnya begitu kurang lebih. Pertanyaan saya itu, jika kombinasi dari unsur makro dan unsur mikro ini toleran oleh makhluk tersebut, maka bermanfaat. Kalau kombinasinya itu ditolak atau tidak berguna untuk makhluk hidup, itu karena faktor apa ya? Apakah karena bersenyawa itu karena faktor alamiah, atau ada unsur kesengajaan oleh rekayasa manusia? Nah, batasannya itu apakah toleran keseimbangan unsur yang masih bisa dimanfaatkan atau berguna untuk makhluk hidup. Terima kasih. Baik Bunda, silakan langsung dijawab saja. Ya Pak Soekardi, Ya. Batasan ataupun ukuran dari setiap unsur makro dan mikro ini, maaf ya, ini video saya tertutup karena sinyal saya jelek. Di sini tuh Ya, nggak apa-apa. berhenti. Betul. Jadi ketutup lagi video. Nah, jadi itu ya, jumlah atau setiap unsur dari unsur-unsur yang ada di tubuh kita itu ya sudah disetting oleh Allah ya, jadi bukan buatan manusia. Kalau tidak terjadi ketidakseimbangan itu, karena itu bukan buatan manusia juga ya, bukan rekayasa dari manusianya, tapi ya kitanya aja yang salah kayaknya. Kita misal salah makan, kita kebanyakan makan apa, kita salah minum apa, atau konsumsi obat-obatan apa, vitamin apa yang akhirnya itu bisa berlebih dan nggak bisa lagi diolah oleh tubuh kita, oleh organ-organ di dalam tubuh kita, yang akhirnya yang nggak semuanya itu terbuang dalam bentuk keringat, urin, dan feses ya, yang akhirnya mengendap di dalam tubuh kita, dan muncullah itu hal aneh apapun itu ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan itu bisa dikatakan bisa jadi kanker atau tumor ya, seperti itu. Jadi manusia itu, ataupun bisa kita sebut ya ahli biologi dan kimia itu, mereka memetakan kira-kira ini unsur makro butuhnya berapa, unsur mikro butuhnya berapa. Itu setelah setelah manusia ini tuh ada gitu ya, maksudnya bukan disetting sebelum manusia itu nggak ada ya, karena kita bukan Tuhan ya. Ya Tuhan yang menciptakan kita, yang bikin kita ada, dan baru karena kita ada akhirnya peneliti lah yang meriset, untuk manusia ini unsur makronya butuh sekian, unsur mikronya butuh sekian. Ini setelah melakukan riset-riset berkali-kali ya. Nah, kalau terjadi kesalahan yang akhirnya terjadi ketidakseimbangan, itu ya kitanya sendiri gitu. Kita yang bersangkutan nih ada salah apa di kayak emang kayak organ kita tuh udah berat untuk mengolah sesuatu yang berlebih di unsur makro ataupun mikro yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, organ kita tuh udah kecapean, udah nggak sanggup lagi nih, udah deh biarin aja deh ngendap di dalam tubuhnya. Akhirnya muncul deh sesuatu yang aneh yang bisa menyebabkan penyakit itu ya. Masuk. Baik, berarti itu sebetulnya cukup berat gitu ya, berat beban. Sangat cukup Milea, itu sudah berat ya.
Iya, baik Bun, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf Pak Sukardi, mungkin sudah jelas apa yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Ratna tadi. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya karena di sini di chat sudah numpuk nih. Pertanyaan selanjutnya Bu, dampak kekurangan unsur makro dan mikro itu apa terhitung dari masa di kandungan? Kemudian apa juga apa berpengaruh terhadap besar? Besar. Maksudnya ukuran badannya ya, maksudnya Iya, apa bobot ya, bobot ya. mungkin larinya ke sana. Oke. Keberat juga ya. Berat ini. Berat ya. Orang kimia diserbu sama orang biologi nih ke sini ya. Saya kira kimia kehidupan itu beneran kimia, ternyata wah membawa kehidupan. Oke, baiklah. Jadi unsur makro dan mikro ini pada awal mulanya dia diteliti itu ya setelah kita itu eksis. Jadi misalnya diuji coba pada hewan, maka dilihat nih unsur-unsur makro dan mikro penyusun dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu apa. Nah, kalau dia masih di dalam kandungan, ini beneran karena perkembangan teknologi ya yang sangat hebat. Jadi memang sudah ada alat USG yang bisa mendeteksi, wah ini kayaknya ada kelainan di sini nih, kayaknya ada kelainan di situ, karena kekurangan dari unsur makro dan mikro. Kalau orang kedokteran ya karena dia sudah mempelajari itu dengan baik, jadi dilihat nih, oh misalnya ini kekurangan unsur protein N-nya gitu ya. Jadi ibunya akan diberi protein yang lebih, bisa jadi lewat vitamin. Itu dulu waktu saya hamil juga saya dikasih vitamin sama dokter. Jadi ya itu untuk jaga-jaga ya, karena memang makanan kita sekarang itu udah banyak tereduksi gitu unsur-unsur vitamin-vitaminnya. Ketika kita beli dari pasar, kita bawa balik, cuci, udah berkurang unsur-unsur vitaminnya. Kemudian kita potong-potong, ada lagi tuh yang gugur. Kita masak, ketika kita masak, overcook lagi, udah deh makin. Overcook itu maksudnya masaknya itu kelamaan di atas kompor gitu ya. Jadi makin banyak lagi tuh unsur-unsur yang tadinya bagus yang ada di dalam makanan itu ya berguguran gitu, nguap karena terlalu lama dimasak ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tubuh kita biarpun makan seabrek-abrek, ada unsur penting yang ternyata hilang pas waktu proses pencucian, pemotongan, dan masak. Kita mengalami kekurangan. Berarti Bun, mohon maaf memotong dulu sedikit, takutnya lupa nanti. Berarti kalau yang overcook seperti itu, saya jadi teringat dengan gudeg Jogja tuh Bun. Nah, gudeg Jogja itu kan selalu diangetin terus-terusan ya. Padahal itu enak loh ya. Iya, apa itu itu juga akan berarti apa yang kita makan saat kita mengkonsumsi yang katakanlah itu memang enak sekali, ciri khas makanan Jogja yang sangat enak sekali gitu loh Bun. Iya betul. Jadi ini kalau ngomongin masalah gudeg Jogja, ada juga kalau di Palembang ini makanan Padang ya. Jadi lauk-laukan Padang itu juga sama itu ya, sayur-sayur Padang itu sama, itu diangetin lagi, apalagi rendang itu udah habis berarti ya, sekali habis. Udah deh, itu saya tuh suka bilang kalau makanannya udah diangetin, aduh ini kayaknya kita makan sampah deh, soalnya ya, nah itu saya nggak tega mau bilang gitu. Iya, bener. Tadinya saya juga nggak mau gitu ya bilang gitu, tapi Bun mancing gitu. Ya jadilah keomong gitu ya. Jadi saya tuh beneran agak mau menghindari gitu makanan yang
diangetin, nggak angetin gitu. Saya maunya itu yang fresh. Jadi itu tuh makanan tuh benar-benar aneh gitu ya. Ya karena kita ibu-ibu gitu ya. Jadi makanan itu sangat sangat bagus kalau dia habis dimasak itu langsung dimakan. Jadi kalau dia udah selesai dimasak, ditaruh disajiin gitu ya di meja makan, ini tuh makin lama makin berkurang lagi tuh unsur-unsurnya. Jadi ya udah makannya udah dingin gitu ya, kalau dipanasin unsur yang lain udah pada nguap lagi, hilang lagi gitu. Aduh, serba salah gitu ya. Nggak dimakan, kebuang. Iya, mubazir ya. Iya benar. Ibu-ibu ekonomis loh, penuh perhitungan, Bun. Jangan salah. Kalau masih ada ya itu lagi. Benar. Sama. Atau masaknya itu benar-benar harus dalam jumlah yang pas gitu ya. Ya rempong. Apalagi kalau misal masak untuk makan siang, baru kita masak nih, bebek kita masak aja gitu ya. Nggak sempat lagi nih ikut webinar MGMP biologi. Aduh, jadi alasan Pak Hendra, harus dicatat ini Pak Hendra. Iya. Baik Bun, pertanyaan yang tadi mungkin sudah selesai ya Bun ya? Ya. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bu Yulia Ramdinawati dari Manpat Bogor. Yang ditanyakan oleh beliau itu, dalam biokimia ada pembahasan tentang karbohidrat, protein, lemak, dan teman-temannya katanya. Apa sih perbedaan dengan pembahasan di kimia organik itu Bun? Oke, jadi kalau kimia organik dia kan membahas tentang sintesis, jadi pembuatan senyawa-senyawa organik ya. Nah, kalau di biokimia dia membahas tentang fungsi-fungsi dari senyawa itu. Jadi senyawa dan kawan-kawan tadi ya kan seperti itu. Kalau di kimia organik dia itu lebih ke pembuatan ya, proses terbentuknya. Jadi karbohidrat ini gimana sih terbentuknya? Jadi proses asal muasalnya itu gimana sih? Terus reaksinya terhadap senyawa lain itu juga gimana? Nah, itu di kimia organik. Kalau misal di biokimia itu lebih ke peranan ataupun fungsi dari senyawa-senyawa tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Neni Suherni. Mohon penjelasan tentang proses terbentuknya air pada suhu yang tinggi, katanya. Pembentukan pada suhu tinggi. Jadi ini ya, pokoknya yang pertama akan saya sampaikan adalah kita wajib bersyukur kalau air ini sudah disediakan oleh Allah dalam bentuk senyawanya gitu ya, dalam bentuknya air yang cair gitu ya, bukan kita nggak perlu lagi harus nyari-nyari air itu di mana gitu. Air ini tuh sangat bagi kehidupan kita ya. Jadi proses pembentukan air menggunakan dari unsur-unsurnya gitu ya. Dari unsur-unsurnya, jadi dari H2 dan O2. Ini kalaupun di daerah yang minim air seperti di Afrika gitu, ya pembuatan air dengan melalui unsur-unsurnya ini juga terbilang mahal dan susah gitu ya, butuh laboratorium yang benar-benar canggih untuk bisa merubah unsur H itu menjadi air. Air melalui temperatur tinggi itu adalah pemampatan 2 dan O2, mereka dipaksa untuk bereaksi. Padahal ini gas-gas ya, tahu sendiri ya, gas itu bebas gitu ya, lari kemana-mana. Kita kasih dia suhu yang tinggi, kita kasih dia tekanan yang tinggi supaya mereka itu bereaksi tuh satu sama lain. Pemampatan, tanya ya. Seperti
Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kita bisa membukakan mic, Bun, dari Mas Mualimin. Bun, Bunda Umi. Bunda Umi. Ya, dari Mas Mualimin. Mas Mualimin, Iya. nggak ada, adanya juga kan 2. Oh, nggak ada ya? Romasman NW Pancor Fitriatul. Nggak ada ya? Ya udah, Bapak Ali Sadikin mungkin, Bun. SMP Negeri 3 Kuta Cane. Halo? Ya udah, baik kita bacakan dulu lagi aja yang dari chat. Ini dari Mas Mualimin nih. Pertanyaannya, apakah contoh dari senyawa anorganik yang langsung bisa dimanfaatkan tubuh kita dan dijumpai di sekitar kita, Bun? Anorganik. Banyak mungkin ya. Ada Bun. Emas gitu langsung dipakai. Emas ya, emas bisa langsung dipakai tuh, Pak. Kalau untuk di dalam tubuh kita, kimia anorganik, senyawa anorganik adalah senyawa-senyawa logam ya. Senyawa-senyawa logam itu tidak bisa kita konsumsi langsung. Jadi senyawa logam yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu misalnya ya besi, tembaga, ya, seng misalnya ya, itu adalah unsur-unsur mikro yang berupa logam atau senyawa anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bayangin tuh coba kalau kita makan tembaga. Nggak mungkin kan ya. Pertama dia nggak bisa dicerna. Kedua ya itu berbahaya. Mungkin ya. Termasuk itu senyawa anorganik lainnya ya, logam lainnya. Kecuali itu tadi emas ya, emas, perak itu bisa dipakai. Iya, seperti emas itu kan ada di kue ya, Bun ya? Ada di kue, kemudian es krim itu yang harganya fantastis banget itu ya. Oh benar ya, yang dilapisi emas itu. Nah, itu sampai satu porsi itu berapa puluh juta kan ya? Betul. Subhanallah. Aja orang yang ya itu sanggup, memang jiwa miskin saya meronta-ronta melihat itu. Apalagi kalau ibu-ibu mungkin, Bun, ada lagi satu lagi. Kalau sekarang tuh yang pakai masker emas itu, Bun. Aduh. Maskeran yang pakai emas kan ada ya sekarang itu, kok yang di treatment skincare gitu. Kok itu sekali treatment itu berapa juga gitu ya. Aduh. Benar. Pokoknya saya juga sama meronta-ronta akhirnya kalau melihat itu semua. Betul. Jadi kayaknya ya udah deh, itu bukan, lebih baik saya nggak lihat deh gitu. Jadi ya itu ya. Iya, Bun. Siap. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang lainnya. Ini dari Bapak Ali Sadikin dari SMP Negeri 3 Kuta Cane. Pertanyaannya ini banyak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, benarkah garam itu dapat menetralkan asam lambung? Nah, masih tentang garam juga. Yang tadi kan bisa menetralkan asam lambung, yang selanjutnya, benarkah garam itu tidak boleh dimasak bersama makanan? Mungkin kalau ibu-ibu sambil bikin sayuran gitu mungkin ya, Bun, terus ditaburin garam, maksudnya ke situ. Dan pertanyaan yang kedua, ini apakah air itu, apakah air yang dapat
menghantarkan listrik itu pertanyaannya 2, Bun. Yang pertama seputar garam dan yang kedua air yang menghantarkan listrik. Air yang menghantarkan listrik. Baiklah. Itu Ya. tadi. Jadi air itu adalah H2O. Ya. Kalau dia air murni, dia hanya ada H dan O. Air ini bersifat netral. Jadi dia kalau diuji coba di lab itu tidak menghantarkan listrik. Misal ya pada keadaan banjir, kita harus bukan kita sih sebenarnya ya dari PLN-nya langsung itu langsung madamin listrik ya, karena takut terjadi konsleting ataupun ada yang kesetrum dan sebagainya. Kesetrum dan kesetrum ini tuh indikator bahwa air yang tadi itu di permukaan dapat mengantarkan listrik ya. Kalau kita kesetrum dengan nyentuh air itu artinya terjadi aliran listrik di situ. Nah, masalahnya air yang benar-benar murni H2O itu ya adanya di lab. Kalau yang ada di banjir, yang banjir bandang ataupun kejadian alam yang seperti itu ya, atau mungkin air yang di sungai yang langsung kita ambil, ya betul itu bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Dalam air yang di situ itu ya bukan murni H2O saja, tapi ada senyawa lain. Nah, senyawa lain inilah yang bisa menghantarkan listrik. Misalnya kita ngambil air dari laut asin ya, air laut asin. Nah, ini ada NaCl-nya, ada garamnya. H2O bergabung dengan NaCl, dia akan membentuk larutan garam. Di sini akan ada kandungan larutan garam yang bisa menghantarkan listrik gitu ya. Itu kenapa? Jadi kalau kita pakai air laut itu ya langsung katanya kesetrum gitu ya, dia menghantarkan listrik gitu ya. Nah, termasuk air-air yang air bah, air datengan, pokoknya kalau banjir PLN pasti matiin lampu ya, karena itu air yang ngalir itu di sekitar kita itu ya bukan air tok gitu ya, bukan H2O aja, tapi itu ada kandungan senyawa lain yang berbahaya gitu ya. Nah, seperti itu kalau untuk si air. Kemudian apa? Maaf Tenenden. Kita saya. Bunda Nenden, kalau ini yang ada garam itu gimana, Bun? Ya. Udah selesai belum tanya jawabnya, ini ada yang rese. Oh, sebentar. Pertanyaan yang kedua dulu. Setelah ini ya. Ya. Kalau yang masalah garam tadi, Bun? Apa tadi ya? Yang apakah garam itu yang dapat menetralkan asam lambung, kemudian yang kedua itu masih seputar garam itu garam tidak boleh dimasak bersama makanan, dan yang ketiga masih seputar garam juga nih Bun, mungkin sekaligus aja dijawabnya. Nih, samakah NaCl yang kita beli di lab dengan NaCl yang ada di garam? Oke, bisa langsung aja. 3 pertanyaan seputar garam nih. Garam yang ada di lab itu benar-benar NaCl, dan saya belum pernah nyoba nih makan garam yang ada di laboratorium. Saya terkontaminasi oleh gitu ya. Saya nggak berani untuk nyicip, jadi asin apa enggak gitu ya. Tapi saya cukup meyakini dengan hati, saya beriman bahwa NaCl di situ iya sesuai teori bahwa itu adalah garam NaCl. Nah, kesamaannya dengan sama atau tidak dengan garam yang ada di dapur, saya bilang itu berbeda. Kenapa? Karena NaCl yang ada di lab itu benar-benar Na dan Cl ya, untuk kebutuhan laboratorium, jadi untuk reaksi-reaksi dan sebagainya. Nah, kalau NaCl yang ada di kita di dapur ini sudah ditambahkan oleh pabriknya itu dengan iodin, sudah ada kandungan sedikit airnya. Jadi itu ya, kalau garam kalau dibiarin aja di tempat yang terbuka itu ada lengket-lengket, ada airnya itu ya. Jadi
karena dari awalnya itu sudah ada kandungan airnya seperti itu ya. Jadi intinya mereka berdua itu beda ya. Walaupun saya merekomendasikan teman-teman nih untuk nyicip langsung ya NaCl yang ada di laboratorium ya, saya nggak berani. Oke, garam yang berikutnya itu nggak boleh dicampur dalam masakan. Oke. Lah kalau nggak boleh dicampur nanti apa ya, sayur tanpa garam itu Tidak enak ya. gimana ya? Iya. Maksudnya mungkin Bun setelah dingin ditaburi garam atau gitu, mungkin kan ada juga sih dari beberapa artikel juga kan katanya menaburkan garam itu harus sudah dingin lah, hangat kuku mungkin ya. Oke. Ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mempertahankan unsur Na dan Cl. Juga iodinnya ya. Jadi kan unsur-unsur yang ada di garam itu adalah unsur makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau misal kita nyeburin garamnya itu dari awal, misal kita bikin sup NaCl yang sudah beriodin ini kita ceburin duluan di air. Nah, proses dari masak ini kan ya, NaCl-nya ini akan menguap, bereaksi dengan zat lain, bereaksi dengan senyawa lain yang pada akhirnya unsur tersebut tidak lagi menjadi unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, seperti itu logikanya ya. Jadi nalarnya itu seperti itu. Jadi kenapa supaya unsur-unsur dari garam beriodin itu benar-benar unsur yang memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi kita ceburin istilahnya itu apa ya? Itu ke dalam masakan itu agak di ujung-ujung pas deket-deket mau diangkat gitu ya. Tetap ya kita harus kalau ibu-ibu ya tetap harus nyicip ya. Kalau misalnya kita taburin terus tanpa kita cicip, tanpa diaduk lagi ya, nanti ada yang asin, ada yang enggak, itu juga mengurangi selera makan yang pada akhirnya terbuang dong makanannya, kan sayang ya. Oke, pertanyaan garam berikutnya. Apakah garam bisa menetralkan asam lambung? Benar ya? Iya. Jadi asam itu kan ada kelebihan H plusnya. NaCl ini berupa garam ya. Jadi kalau misalnya dimasukkan kita pakai langsung gitu ya. Kalau pemakaian langsung saya tidak merekomendasikan juga karena khawatir akan terjadi hal-hal yang lain ya. Kalau prinsipnya ya NaCl ditambahkan dengan asam, ya, maka dia akan membentuk asam lagi gitu, ya kan? Betul. Iya, jadi dia tidak menetralkan. Jadi kalau misalnya asam lambung kita naik ya kita cari sesuatu yang basah, tapi ya jangan juga sabun gitu ya. Sabun nggak bisa juga dikonsumsi gitu. Udah aja cari obat ya. Ya itu pada prinsipnya adalah asam lambung itu ya keadaan lambung asamnya itu kan meningkat ya. Jadi kita butuh makanan-makanan yang bisa meredakan si asam gitu ya. Kalau misalnya itu Oke, selanjutnya mungkin saya lihat di raise hand dulu, Bun. Bisa minta tolong dibukakan dari MAN 2 yang sudah raise hand. MAN 2 kota apa sih itu teh? Bentar. Oh ya, MAN 2 kota Bengkulu. Udah. MAN 2 kota Bengkulu, Bun. Oke. Silakan Ibu Reni. Assalamualaikum Bu Reni. Salam. Iya, silakan langsung saja Bu Reni bertanya pada pemateri kita. Sebenarnya tadi saya sudah chat, sudah disinggung sama Bu Ratna, yaitu tentang garam yang di lab dengan garam yang kita konsumsi gitu kan. Nah terus ini menarik Bu, kenapa iodin yang kita butuhkan itu dipasangkan dengan garam gitu, maksudnya ditambah ke dalam garam gitu yang hasil panenan gitu.
Kenapa tidak dikombin ke yang lain? Jadi sebegitu pentingnya ion. Nah, terus sedikit Bu di awal kembali lagi kita bolak-balik. Tadi tentang garam yang kita konsumsi yang didapat dari ekstraksi air laut. Itu saya memaknainya begini Bu. Luar biasa, Masya Allah ya, reaksi alam yang menciptakan sebuah proses yang menghasilkan suatu senyawa yang itu sangat dibutuhkan oleh tubuh dan itu tidak bisa diciptakan oleh di dalam lab. Nah, terus pertanyaan ketiga Bu, berarti secara ininya unsur-unsur kimia murni itu tidak akan pernah kita dapatkan secara murni di alam ya Bu ya. Jadi harus dalam bentuk semuanya sehingga itu bisa memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup secara umum. Itu Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Mati deh. Iya, langsung aja Bun, silakan. Nah, jadi gini, kenapa iodin dipasangkan dengan NaCl? Kenapa tidak dengan ini? Kalau kita lihat di tabel periodik, dia berpasangan, dia satu golongan dengan klorin. Klorin ini adalah Cl ya. Cl itu salah satu pasangan dari si pembentuk garam NaCl. Kenapa ya harus memilih garam? Kenapa dia enggak gula ya misalnya ya? Misalnya aja gula. Karena si iodin ini memiliki sifat-sifat keelektronegatifan yang mirip sekali dengan Cl, maka dia akan sangat mudah kita tempelin. Istilah umumnya ya, kita tempelin, kita reaksikan dengan Na. Jadi nanti di garam itu ada sebagian yang Na yang bereaksi dengan tempel sama si Cl, dan ada juga Na yang berikatan dengan iodin. Nah, ikatan antara senyawa-senyawa ini membentuk ikatan ion ya, yang ikatannya itu yang masih bisa gonta-ganti dianya di dalam mereka bertiga ini ya, Na, Cl dan I ini akan berganti-gantian gitu, bereaksi terus di dalam garam itu. Biarpun mereka berganti-gantian antara ikatan Na dengan Cl, Na dengan I, ataupun Na yang satu lagi merebut si Cl ataupun merebut si I, mereka itu ya tetap di situ-situ aja yang berikatan antara A, Cl, dan I. Ini si I ini tuh mudah banget untuk ditemplokin di Na, diikatkan dengan Na. Itu kenapa dia lebih mudah untuk dipasangkan dengan garam dengan dengan Na gitu ya, dengan sebutan garam beriodium gitu. Nah, akan sangat sulit dengan keadaan yang lain. Misalnya kita reaksikan I dengan gula. Gula itu kan glukosa itu ada ikatan CH dan O ya. Jadi terdiri dari senyawa-senyawa CH dan O. Unsur-unsur CH dan O ya. Jadi I ini akan sangat sulit menggeser ikatan-ikatan yang ada di gula. Jadi itu kenapa NaCl ini lebih dipilih untuk ditambahkan dengan iodin. Jadi iodin itu lebih mudah diikatkan dengan garam daripada dengan gula atau zat lainnya. Kalau kita mau menambahkan secara khusus, misalnya kita akan bisa juga sih dari makanan-makanan yang buah-buahan atau sayuran yang mengandung iodium mungkin itu ya. Kalau misalnya sulit untuk mencari dari sumber organiknya ataupun dari makanan hewan dan tumbuhan, ya kita bisa dengan mudah itu cukup menambahkan sedikit garam di dalam masakan kita. Itu akan sudah tercukupi iodium di dalam tubuh kita, karena kan iodium itu adalah unsur mikro yang dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit ya. Itu kenapa dia nggak mesti ya khusus gitu ya, nggak
nggak mesti khusus iodium khusus gitu yang kita makan, yang nggak harus karena memang dia jumlahnya sangat sedikit dibutuhkan tubuh. Tapi ya kalau misalnya sampai kekurangan ini juga berbahaya sih, bisa menyebabkan gondok ya. Itu jadi kenapa dipilih NaCl karena kemudahan untuk mereaksikannya ya si iodium itu. Nah, saya berterima kasih banget ini pada Bu Reni karena berikan tambahan wawasan lagi, pencerahan lagi ya tentang betapa baiknya Allah gitu ya telah menyediakan garam yang berlimpah, apalagi di Indonesia yang dikelilingi banyak laut ya. Bu Nenden, maaf saya lupa nih, apa nih pertanyaannya lagi ya. Tadi disinggung nih tentang petani garam, cuman yang saya tangkap itu hanya pernyataan bahwa Bu Reni ya sangat bersyukur gitu dengan keberadaan kita yang ada di daerah tropis ini ya, di daerah yang maritim, banyak dikelilingi oleh laut-laut. Kemudian apa lagi? Silakan Bu Nenden. Halo. Halo, ya maaf di unmute. Dari Bu Mariati, Bu Mandua Mariati. Ya, Mandua Mariati, Bun. Bentar. Yang dua Mandua Mariati. Mariati Amin. Halo Bunda Mariati. Halo Bun. Assalamualaikum. Oke, kalau tidak ada sautan berarti saya bacakan saja ya. Ini ibu-ibu nih yang lagi marak sekarang, terutama kami di sekarang karena kondisi WFH nih. Di masyarakat ini sekarang ada diet non karbo atau less karbo. Bagaimana tubuh merespon dengan kekurangan karbo tersebut? Dan untuk yang diet, ternyata berhasil dietnya. Bagaimana itu Bun katanya? Dari Bu Mariati Amin. Silakan langsung saja dijawab Bun. Oke, baiklah. Si Bu, tertarik gitu ya ikutan diet, cuman itu ya baru sampai batas niat. Alhamdulillah udah ada niat, biarpun belum. Jadi harus ada niat yang kuat. Iya benar ya, nggak cukup niat doang ya, tapi harus ada niat yang kuat. Nah, iya. Jadi diet less karbo ya. Jadi ini saya nggak bisa pantau langsung. Maksudnya beneran ini tuh tanpa karbo sama sekali, ataukah karbonya diganti dengan yang lain? Misal ya. Mungkin karbonya diganti kali ya, atau mungkin juga ukurannya yang dikurangi mungkin. Betul. Jadi ini kalau orang kesehatan dia akan ngerti nih jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita sesuai usia, berat badan dan sebagainya. Badan ya, kalau orang gizi itu pasti paham. Jadi maka mereka akan melakukan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi bisa jadi yang tadinya 1 piring full karbonya dikurangin menjadi 1/3 atau 1/4. Ya pokoknya disesuaikan nih sama usia, tinggi badan dan berat badan ya, biasanya seperti itu. Bisa jadi juga kalau nasi putih itu dia bikin kenyangnya itu sebentar ya dan butuh jumlah yang banyak, bisa jadi diganti dengan nasi merah atau labu kuning atau dengan ubi jalar atau umbi-umbian yang lain, itu juga kan karbo ya. Jadi itu maka saya nggak bisa menyepakati bahwa ini apa benar-benar nih tanpa karbo gitu. Kalau tanpa karbo ya itu mesti hal ya,
mustahil banget ya. Sebenarnya tubuh kita kalau misal kekurangan karbo itu pasti kitanya akan jadi lemes ya. Kalau kitanya lemes udah mulai nih error-erroran sedikit, ototnya jadi nggak bisa mikir, jadi nggak bisa kerja, nggak produktif dan sebagainya. Maka saya kurang sepakat kalau memang karbonya itu dihilangkan gitu. Kalau dikurangi ya mangga silakan gitu. Karena orang kesehatan pasti dia lebih paham berapa jumlah karbo yang pasiennya atau ya pasiennya butuhkan gitu ya. Kalau ada yang sukses ya alhamdulillah syukur, tapi ya harus apa ya? Harus diingat juga kalau tubuh kita itu butuh unsur makro dan mikro yang pada jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentu ini orang kesehatan pasti sangat paham itu ya. Itu. Bun, boleh masih seputar diet juga nih ya. Ada pertanyaan lagi nih. Ini program diet yang dilakukan Aderai katanya. Wah, hebat nih. Sosialita pasti nih. Nih sebagai atlet binaraga katanya makan putih telur itu 70 butir sehari. Nih, bagaimana komentar dari seorang Ibu Kimia ini tentang diet yang makan putih telur 70 butir itu? Aduh, saya mah kebayang satu aja udah enak ya, gimana kalau 70 gitu, aduh. Bentar, kalau putih telurnya dijadiin kue nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa tuh, enak. Kalau dijadiin kue gitu ya, apalagi kalau 70 butir dijadiin kue juga enak. 70 butir sehari. Nah, jadi komentar saya kalau untuk ini protein, ini putih telur itu ya kayak akan protein ya. Jadi kalau yang kuningnya itu kayak akan lemak. Nah, protein ini adalah pembentuk otot. Jadi tergantung itu ya, tergantung dari tujuan kita. Kalau kita pengen punya otot seperti Aderai dan kita sanggup memakan 70 butir telur dalam sehari, ayo silakan. Saya akan mendukung, tapi saya tidak akan ikut-ikutan gitu ya. Saya juga nggak sanggup gitu. Saya khawatir kalau saya punya otot yang kayak gitu, suami bakal lari gitu. Waduh. Bakalan kabur. Tapi memang sih saya sendiri kalau lagi ini Bun lagi kepepet gitu. Terus saya memang harus kegiatan rutin saya memang kan olahraganya tenis meja tuh. Kalau saya tidak keburu makan siang, kemudian saya harus ada jadwal latihan gitu. Saya paling banter itu paling banyak 3 butir telur yang direbus itu sudah berasa saya makan nasi sih. Tapi kalau saya 70 mah, ya Allah, saya mah nggak kuat kayaknya. Ya kalau untuk sementara, waktu sesekali gitu ya, kayak tenenden, hanya pas kepepet gitu ya, ya nggak apa-apa, itu hanya untuk saat itu gitu ya, untuk langsung segitu. Cuman kan ya kita tahu di dalam telur itu kan lemak sama protein, jadi nggak ada unsur karbonya. Biarpun kita kenyang saat itu, karena itu jam biologis ya, jam biologis kita itu udah kelewat. Jadi laparnya kita itu udah kita isi dengan 3 butir telur, dan jamnya itu udah lewat, nih jam laparnya udah aja, jadi kelihatan kayak rasanya itu kayak kenyang gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan untuk jangka panjangnya ini akan berakibat yang kurang baik gitu ya untuk tubuh kita, karena ya itu kita tahu tubuh kita itu butuh 25 unsur, jadi bukan hanya protein tok gitu. Siap Bapak dan Ibu sekalian, karena ini waktunya mohon maaf sekali sudah berlebihan. Menarik sekali pembahasannya Bu ya untuk hari ini, kimia kehidupan memang cukup luas banget. Baik Bu Dr. Ratna, mohon izin, dan untuk semua peserta mohon maaf untuk pertanyaannya tidak saya bacakan karena mengingat waktu kita sudah cukup. Sebelum saya mengakhiri, saya
mohon izin untuk Ibu untuk memberikan closing statement pada pertemuan kali ini. Teman sekalian, kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita ini ada setidaknya 25 unsur kimia yang terdiri dari unsur mikro dan makro. Pemenuhan unsur-unsur ini bisa kita dapat melalui konsumsi makanan, minuman, buah-buah, bisa dari makanan berat, dari sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Jadi, makanlah dengan seimbang agar tubuh kita, unsur-unsurnya ini terpenuhi dengan baik. Ya, terima kasih. Partisipasinya sangat aktif sekali. Saya sangat senang ada di sini ya. Terima kasih, Bun, kembali. Oke, siap. Terima kasih atas closing statement-nya Bu Dr. Ratna Parwati. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian acara mulai dari pembukaan dan juga sesi pertama pemaparan materi dari Ibu Dr. Ratna Parwati MPD dari Universitas Sriwijaya telah selesai. Saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi selaku moderator. Jika ada kesalahan dari tutur kata yang saya kerjakan di Vicon kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya kembalikan kembali pada host Bapak Hendra Darmawan dari MAN Kota Cimahi. Silakan Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Oke, sepertinya Pak Hendra ada sedikit gangguan. Baik Bapak dan Ibu peserta, kemudian Bapak Ibu panelis, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kelancaran di sesi yang pertama ini. Saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi dan juga Bapak Hendra Darmawan selaku host dari dari MAN Kota Cimahi mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mangga Pak Hendra. Pak Hendra-nya nggak ada pun, makanya ditutup sama Nenden. Oh ya udah. Iya. Ibu semua, kita ketemu lagi Selasa depan. Oke. Di waktu yang sama, di room yang berbeda. Oke, salam. Siap Teteh. Yo.